Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari surat 2 Tesalonika, pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah layak menjadi warga kerajaan Allah. Saudara, kematian adalah satu kepastian. Setiap kita pasti akan mengalami kematian, kecuali orang-orang yang pada waktu Yesus datang nanti mereka masih hidup dan mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka akan diangkat bertemu dengan Yesus di udara. Sedangkan sebelum itu, setiap orang yang tidak akan masuk ke dalam peristiwa itu, saudara, akan mengalami kematian. Dan setelah kematian, hanya dua tempat yang menanti, sorga atau neraka. Tidak ada tempat yang lain, saudara. Itu yang sudah dicatat di dalam firman Allah, dan itu kepastian, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi yang menegaskan itu. Saudara, di tempat saya merintis pelayanan, ada keyakinan di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kematian itu seperti orang tidur, tidak merasakan apa-apa. Tetapi tidak ada orang yang pernah bangkit dari kematian dan menyatakan bahwa ya benar, kematian itu seperti orang tidur. Satu-satunya keterangan tentang kematian setelah kematian adalah keterangan yang valid dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang sifatnya kekal, dari kekekalan masa lampau dan kekekalan kemudian. Dialah yang berbicara tentang kekekalan. Dia Allah yang bersifat kekal. Dia yang berbicara tentang sorga. Dia Allah yang datang dari sorga. Dan saudara, setelah kematian, sekali lagi hanya dua tempat itu yang menanti. Dan saya percaya setiap kita ingin dan rindu masuk sorga. Kalau saya dan saudara rindu masuk sorga, hanya satu jalan ke sorga. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Hanya Dia yang pernah datang dari sorga dan menyatakan bahwa melalui Dialah jalan ke sorga. Saudara, di dunia ini banyak keyakinan. Banyak orang yang mengajarkan tentang iman. Banyak pemuka-pemuka agama mengajarkan tentang iman. Tetapi sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dari sekian banyak jalan yang disampaikan dari berbagai agama saudara, tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa hanya satu yang pernah datang dari sorga, yaitu Yesus, dan hanya Dia yang pernah juga berkata bahwa Dialah jalan ke sorga. Nah, bagaimana supaya melalui Dia kita bisa masuk sorga? Firman-Nya berkata bahwa barang siapa percaya kepada Dia,
beroleh hidup yang kekal. Jadi hari ini yang harus dipastikan, apakah kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hal berikutnya saudara, seringkali mungkin gampang orang berkata bahwa dia percaya kepada Yesus. Kalau dia ditanya apakah sudah percaya kepada Yesus, dengan gampang dia menjawab, ya saya percaya kepada Yesus. Satu kali saudara, saya menginjil di satu kedai kopi. Jadi seringkali saya dulu pergi ke kedai kopi yang satu, kedai kopi yang lain, supaya bisa berbicara dengan masyarakat yang ada di kedai kopi itu, karena mereka budaya mereka pagi-pagi, siang, malam mereka ada di kedai kopi. Saya menginjil di situ kepada seorang bapak, tetapi didengar oleh semua yang lain. Dan di situ ada orang yang sedang main judi di sebelah kami. Saya berkata kepada bapak yang sedang saya injili, apakah bapak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah bapak percaya dia adalah Juru Selamat? Kemudian seorang bapak dari samping kami yang sedang main judi, dia berkata, iya percayalah. Artinya apa saudara? Gampang untuk mengatakan percaya, tapi tindakan kelakuannya tidak membuktikan bahwa dia percaya. Artinya apa saudara? Bahwa kepercayaan kita itu harus dibuktikan melalui tindakan. Nah itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa bukti kita sudah percaya, dan apa bukti kita sudah layak disebut sebagai warga kerajaan sorga? Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan saudara benar-benar memahami firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka layak sebagai warga kerajaan Allah. Di ayat yang ke-5 dikatakan, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga
kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi Paulus menegaskan bahwa penghakiman Allah menyatakan bahwa jemaat Tesalonika layak menjadi warga kerajaan Allah. Berdasarkan apa yang ada pada mereka, berdasarkan apa yang mereka lakukan, Paulus dengan tegas berkata bahwa penghakiman Allah akan menyatakan bahwa mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. Padahal pada waktu itu mereka sedang menderita, sedang dianiaya, dan kepada orang-orang yang menganiaya jemaat itu, ayat 9, Paulus menegaskan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Jadi jemaat-jemaat yang mengalami aniaya itu, mereka adalah orang-orang yang layak disebut warga kerajaan Allah. Sedangkan orang-orang yang menganiaya orang-orang percaya itu, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan sampai selama-lamanya. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika dalam penganiayaan yang mereka alami, dalam penderitaan yang mereka alami mengikut Tuhan. Apa yang mereka lakukan, cara hidup seperti apa yang mereka jalani, sehingga Paulus dengan tegas berkata bahwa mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, bagaimana dengan pengiringan saudara akan Tuhan? Adakah saudara mengikut Tuhan hari ini dalam satu penderitaan? Saudara harus menderita untuk mengikut Tuhan. Sepertinya dalam konteks kita saudara, jarang orang mengalami harus menderita dalam mengikut Tuhan. Tapi mungkin saja ada saudara yang harus menderita mengikut Tuhan. Saudara, seperti jemaat di Tesalonika, hari ini setiap saudara yang menderita dalam mengikut Tuhan, saudara adalah orang-orang yang berpotensi besar dan orang-orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan sorga. Kalau hari ini saudara harus menderita untuk Tuhan, maka kalau saudara bertindak benar, saudara orang-orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi kebanyakan mungkin kita hari ini saudara, mengikut dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan, berkat-berkat dan sebagainya. Nah, dalam situasi penderitaan atau dalam situasi tenang damai sekalipun, sebenarnya pada prinsipnya sama saudara, bahwa ada yang harus kita miliki dalam hidup kita sehingga kita bisa disebut sebagai warga kerajaan Allah yang membuktikan iman kita kepada Yesus. Kita diselamatkan melalui iman, dan iman kepada Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Tetapi iman kita itu harus dibuktikan melalui tindakan. Itu yang diajarkan oleh Paulus di sini saudara, di mana ayat 3 Paulus berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Jemaat di Tesalonika dalam penderitaan, dalam aniaya yang mereka alami, iman mereka makin bertumbuh. Hari ini pun saudara, kalau saudara rindu seperti jemaat Tesalonika, di mana mereka disebut dan ditegaskan oleh Paulus layak sebagai warga kerajaan sorga, karena dalam penganiayaan mereka memiliki iman yang bertumbuh, mereka tetap bertumbuh dalam iman. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara dalam penderitaan mungkin hari ini, ketika ada beban, persoalan, penderitaan, masalah, penyakit, persoalan, apapun yang sedang saudara alami, tapi dalam situasi yang demikian pun iman saudara tetap semakin bertumbuh, maka saudara adalah orang-orang yang layak disebut sebagai orang yang beriman, dan saudara orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan sorga, karena saudara buktikan iman saudara, bahwa saudara tetap bertumbuh dalam iman sekalipun harus menderita, sekalipun sulit, sekalipun berat perjalanan hidup yang sedang saudara alami. Jadi saudara, bukti pertama
seseorang itu layak disebut sebagai warga kerajaan sorga adalah di mana dia membuktikan imannya, di mana saat sulit sekalipun imannya tetap bertumbuh. Tapi mungkin saat ini saudara, ada saudara yang sama sekali tidak mengalami situasi yang sulit di dalam hidup saudara. Artinya sekalipun hari ini saudara damai, tentram, hidup saudara senang, di sana pun iman saudara tetap harus bertumbuh. Karena kalau di satu sisi karena penderitaan orang banyak meninggalkan Tuhan, di sisi yang lain karena kesenangan juga begitu banyak orang meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Itu sebabnya saat ini, karena kita pasti akan mati. Dan kalau kita mati hanya dua tempat yang menanti, sorga atau neraka. Kalau kita rindu masuk sorga saudara, maka kita harus hidup dalam iman dan kita buktikan iman kita tetap bertumbuh sekalipun dalam penderitaan. Itu yang pertama. Iman bertumbuh dalam penderitaan, iman bertumbuh dalam kesenangan, iman bertumbuh dalam segala situasi. Dan yang kedua saudara, masih di ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertumbuh dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bukti mereka percaya kepada Tuhan, bukti mereka beriman, dan bukti mereka layak disebut warga kerajaan Allah adalah di mana dalam perjalanan hidup mereka hari demi hari, kasih mereka semakin kuat, kasih mereka semakin bertumbuh. Mereka bertumbuh dalam kasih. Itulah buktinya mereka orang yang sudah beriman. Itulah buktinya mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah setelah kita percaya kepada Tuhan, kasih itu ada dalam hati kita, dan kemudian kasih itu semakin kuat dalam diri kita, sehingga kita hidup mengasihi orang lain? Kasih yang ada dalam hati kita itu mengalir kepada orang lain, sehingga orang lain pun diberkati melalui kasih Tuhan yang mengalir dari dalam diri kita. Itulah buktinya orang beriman saudara. Dia hidup dalam kasih, dan orang yang beriman sungguh-sungguh di mana dia hidup dalam kasih, orang itu layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, apapun kondisi saudara, apapun situasi hidup saudara, hiduplah di dalam kasih. Buktikan iman saudara melalui kasihmu kepada orang lain. Maka dengan demikian saudara layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Lalu kemudian ayat yang keempat saudara, ciri yang terakhir orang yang sungguh beriman dan layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Ayat yang keempat, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara, ciri ketiga yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika, sehingga Paulus berkata mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah, karena mereka adalah orang-orang yang tabah dalam penderitaan. Orang-orang yang sabar, kuat dalam penderitaan dan penganiayaan. Artinya demi iman sekalipun mereka harus menderita, mereka tabah. Demi iman mereka sekalipun mereka harus dianiaya, mereka tetap tabah. Mereka tidak tawar hati. Mereka tidak marah, mereka tidak bersungut-sungut atas situasi dan penderitaan yang mereka alami dalam mereka mengikut Tuhan. Mereka tabah dalam penderitaan. Itu sebabnya firman Allah berkata, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Puji Tuhan saudara, hari ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kepastian akan keselamatan kita. Di mana setelah kita mati, kita pasti masuk sorga. Dan jalan ke sorga itu hanya Yesus. Artinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dialah yang akan diselamatkan, yang akan masuk ke sorga. Apa buktinya orang hidup dalam iman yang menyelamatkan saudara? Yang pertama, imannya itu makin bertambah sekalipun harus menderita. Yang kedua, kasihnya semakin kuat, karena kasih Tuhan itu sudah ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, ketabahannya dalam penderitaan sekalipun.
Itu yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika, sehingga Paulus berkata, kamu layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Dan hari ini pun saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada saudara, miliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Percayalah bahwa Yesuslah juru selamat. Apa buktinya saudara sudah percaya? Iman saudara makin kuat, sekalipun dalam penderitaan. Kasih saudara semakin kuat satu dengan yang lain. Dan kemudian ketabahan saudara dalam penderitaan, dalam masalah. Saudara tetap tabah untuk melangkah, untuk menjalani hidup saudara di dalam iman. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan kiranya memberkati segala aktivitas saudara. Tetapi hal yang sangat penting untuk kita renungkan di sepanjang hari ini adalah saudara, bahwa kita harus membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang menyelamatkan. Di mana iman itu bertumbuh dalam penderitaan sekalipun, iman itu dibuktikan dengan kasih yang kuat kepada orang lain dan ketabahan yang kuat dalam penderitaan sekalipun. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan, terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Buat komitmen, sebelum kita berdoa bersama, buat komitmen. Saudara akan merenungkan firman Tuhan ini di sepanjang hari ini dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada
orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anakmu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani. Mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik, untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, tolong Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami, berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri, berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri, berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.